Terima kasih masih bersama YPB Movie. DBS kali ini kita akan memasuki arc baru, yaitu misi membantu Trunks dewasa dalam menyelamatkan masa depannya. Nampak Trunks sedang berlari dari kejaran musuh yang masih misterius. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk asap hitam yang langsung mengeluarkan laser untuk menghancurkan bangunan itu. Dan hancurnya semua kota masa depan sepertinya disebabkan oleh musuh ini. Lalu Trunks masuk ke dalam sebuah bangunan dan bertemu dengan ibunya, yaitu Bulma, yang sedang mengerjakan suatu proyek. Dari pertemuan mereka ini terlihat kalau mereka berdua sudah lama sekali nggak bertemu. Bulma lalu memberikan bahan bakar agar Trunks bisa pergi ke masa lalu untuk meminta bantuan G-Factor. Tapi karena jumlah bahan bakar hanya sedikit, membuat Trunks hanya dapat melakukan satu kali perjalanan. Tiba-tiba ada sebuah ledakan terjadi yang ternyata makhluk tadi telah mengetahui tempat persembunyian mereka. Makhluk tersebut berhasil mencekik Bulma dan lalu membunuhnya. Trunks yang gak bisa berbuat apa-apa hanya bisa berlari saja dan kabur dengan harapan untuk meminta bantuan Goku dan kawan-kawan. Sekarang kita pindah ke masa kini yang dimana Goku akan memanen salada hasil kerja kerasnya. Gak lupa dia juga mengajak Piccolo untuk bersaing mencabut sayuran yang paling banyak. Kemudian Krillin juga datang untuk ngasih tahu kalau Vegeta kembali berlatih di planet Berus. Sontak saja Goku langsung mendeteksi Ki Vegeta untuk memastikannya. Nah, ketika merasakan aura Super Saiyan Blue Vegeta, Goku langsung berteleportasi ke sana dan meninggalkan pekerjaannya. Cici sontak begitu marah karena ulah Krillin lah Goku malah pergi. Jadi Cici pun menyuruh Krillin untuk menggantikan Goku memanen sayuran. Di lain sisi, Goku membawa hasil panennya dan lalu memberikannya pada Berus. Seketika Berus yang mencobanya sontak memakannya dengan lahap. Sekarang kita cek kondisi Trunks masa depan yang masih berlari dan masuk ke dalam gedung. Gak disangka dia bertemu Mai masa depan yang memiliki fisik yang kawaii banget. Mai menanyakan di mana Bulma berada, tapi Trunks hanya bisa bilang kalau ibunya sudah mengorbankan dirinya agar Trunks bisa kabur. Dan Trunks hanya mendapatkan bahan bakar untuk bisa pergi ke masa lalu. Sementara itu, 4 begajul sedang menyantap ramen dengan lahap. Goku bertanya kenapa Berus sangat ketakutan ketika dia bertemu dengan Geno. Berus menjawab kalau raja segalanya adalah makhluk yang sangat kejam. Meskipun Geno nggak bisa bertarung, tapi dia memiliki kekuatan yang bisa melenyapkan semua alam semesta dengan mudah. Dahulu kala, semua alam semesta itu ada 18, tapi kini tersisa 12 karena dijelaskan ada yang pernah membuat Geno marah. Alhasil, Geno menghancurkan 6 alam semesta. Sementara itu, Trunks dan Mai sedang memakan sedikit makanan sebelum pergi ke masa lalu. Setelah itu mereka memulai perjalanannya, tapi tetap mengendap-endap biar nggak ketahuan makhluk tadi. Tapi tiba-tiba posisi mereka ketahuan dan muncullah makhluk tadi yang kini akan menunjukkan wujud aslinya. Trunks maju menyerang tapi makhluk itu berhasil mengajar Trunks sampai dia terpental. Kemudian Mai juga maju untuk mengalihkan perhatian supaya Trunks bisa kabur menaiki mesin waktu. Namun makhluk tersebut malah menyerang dengan laser yang membuat Mai terpental sampai pingsan. Dan akhirnya makhluk itu menunjukkan wujud aslinya yang ternyata memiliki wajah seperti Goku, guys. Nama orang itu adalah Black Goku atau Goku Ireng. Trunks begitu sedih karena selain ibunya, Mai juga harus mati di hadapannya. Tapi Trunks nggak mau berlarut dalam kesedihan. Dia nggak boleh menyia-nyiakan pengorbanan dari Mai dan Bulma. Dan ketika merasa Black nggak tahu lebih tempat mesin waktu berada, Trunks akhirnya bersiap untuk mengalihkan perhatiannya. Hehe, yakin kau mau lawan aku bro? Nanti nangis lagi. Trunks pun berubah ke mode Super Saiyan 2 dan langsung maju untuk jual beli serangan sengit. Tapi Trunks malah dipojokkan lalu diakhiri dengan serangan laser cendol bertubi-tubi. Ketika Black menggunakan bola laser untuk membunuh Trunks, tiba-tiba Trunks melemparkan pedangnya untuk membuat bola itu hancur seketika. Lalu Trunks menggunakan jurus Masenko untuk mengalihkan perhatian dan langsung pergi dari tempat itu. Ternyata Trunks kabur ke lab ibunya untuk segera pergi menggunakan mesin waktu. Sementara itu Black menggunakan kemampuannya untuk merasakan Ki Trunks. Ketika melihat Trunks di belakangnya, Black menembakkan Kamehameha tapi mesin waktu itu lebih cepat dan sontak menghilang. Black sudah nggak bisa lagi merasakan Ki Trunks yang seperti lenyap di telan bumi.
Saat ini, Trunks telah berhasil masuk ke ruang dimensi dan berharap G-Factor bisa membantunya. Gak lama kemudian, mesin waktu itu pun sampai di masa lalu yang nampak Trunks kecil kaget melihat ada orang yang datang. Ketika mendekati mesin waktu itu, terlihat Trunks dewasa sudah pingsan karena kelelahan. Dan setelah melihat ada tulisan Capsule Corp di mesin waktunya, dengan cepat Bulma dikasih tahu untuk segera datang. Bulma yang panik segera menghubungi Whis untuk memberitahukan hal ini pada Vegeta. Geng Pilaf yang menguntil dari tadi lalu berkata, sepertinya ada bau-bau skandal om. Lalu agar Goku bisa merasakan ki untuk berteleportasi, dengan cepat Trunks kecil menaikkan aura ki-nya. Beerus dan Whis juga ikut bersama mereka karena penasaran dengan situasi yang terjadi. Sementara itu, Black yang gak bisa menemukan Trunks dimanapun sontak seperti ODGJ. Alhasil, dia menghancurkan lagi semua kota itu, padahal bangunan itu sudah hancur dari tadi. Kembali ke masa sekarang, Goku pergi ke tempat Karin untuk mengambil beberapa kacang senju. Setelah diberi kacang senju, akhirnya Trunks bisa sadar kembali. Tapi ketika menatap ke arah Goku, dia menganggap itu adalah Black dan langsung melancarkan pukulannya. Hal tersebut sontak membuat semua orang yang ada di sana sampai kaget. Sontak saja Bulma langsung memukul Trunks untuk menyadarkannya. Trunks yang baru sadar langsung meminta maaf pada Goku dan yang lainnya. Beerus dan Whis lalu melihat mesin waktu Trunks dan gak menyangka jika para manusia bumi bisa menciptakannya. Tapi Whis menegaskan jika manipulasi waktu itu dilarang bahkan oleh para dewa sekalipun. Hal itu membuat Beerus sangat marah dan akan melenyapkan mereka semua. Namun Trunks langsung meminta maaf agar Beerus tidak menghancurkan mereka. Nah, Beerus akan memaafkan mereka jika diberi makanan yang enak. Dan betapa sangat murahnya harga diri seorang dewa hanya dengan sebuah sosis saja guys. Piccolo dan Krillin pun segera pergi ke tempat Bulma setelah dikasih tahu oleh Cici dan Goten. Kemudian Bulma yang gak mengerti tentang mesin waktu tiba-tiba menemukan buku tutorial untuk menggunakan dan memperbaiki mesin waktu, yang sepertinya memang sudah dipersiapkan oleh Bulma di masa depan. Kemudian Trunks menceritakan semua yang sudah terjadi di masa depan kalau ada musuh yang lebih kuat dibanding Majin Buu. Musuh itu memiliki muka seperti Goku yang akhirnya membuat G-Factor paham kenapa Trunks menyerang Goku sebelumnya. Awal mula Black menghancurkan kehidupan masa depan karena dia melakukan hal itu demi sebuah keadilan. Sebelum menyerang bumi, Black Goku juga ternyata sudah menghancurkan beberapa planet lain. Nampak Pangeran Congak sangat kesal karena Trunks sudah merendahkan harga diri bangsa Saiyan dengan lari dari musuh. Namun Bulma berkata jika semua jawaban dari pertanyaan mereka sudah dijelaskan dalam buku yang dibuat oleh Bulma masa depan. Dalam buku ini berisikan Bulma yang meminta bantuan Goku dan Vegeta untuk mengalahkan Black. Setelah mereka sepakat untuk membantu Trunks, Bulma harus membuat bahan bakar mesin waktu dulu. Sementara Beerus dan Whis masih lahap menyantap sosis terenak yang sudah disiapkan Bulma untuk menyogok mereka. Lalu Goku dan Trunks pun mencoba sparring agar Goku bisa mengetahui seberapa kuat sebenarnya Black itu. Mereka pun langsung ngeden dengan keras yang seketika dampak kekuatan mereka membuat orang-orang sampai berhamburan. Tapi Trunks menegaskan jika kekuatan seperti ini masih belum bisa untuk mengalahkan Black. Maka dari itu Goku menaikkan lagi dan berubah menjadi Super Saiyan Gondrong. Mereka langsung jual beli serangan sengit dan Trunks menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Goku. Namun Goku berhasil menahan serangan Trunks hanya dengan 4 jari saja. Setelah itu Goku langsung menghajar Trunks sampai dia terjun menghantam tanah. Kemudian Piccolo dan Krillin yang sudah sampai langsung menanyakan apa yang terjadi. Namun tiba-tiba langit menjadi mendung seperti terbelah dua. Lalu muncul sosok makhluk jahat yang ternyata Black berhasil menemukan Trunks menggunakan cincinnya. Hal itu sontak membuat Trunks dan semua orang kaget melihat Black ada di sini. Dan inilah pertama kalinya Goku dan Black bertemu. Tanpa basa-basi, Goku langsung terbang untuk berhadapan dengan Black sebelum Vegeta mendahuluinya. Ketika dimulai, Black menggunakan bola laser yang membuat Goku terlempar sangat jauh. G-Factor langsung menyusul mereka untuk melihat pertarungannya. Goku langsung menaikkan kekuatannya menjadi Super Saiyan 2 dan langsung jual beli serangan yang cukup sengit. Lalu Goku menembakkan laser cendol, namun Black masih bisa bertahan. Black langsung ngeden sekuat tenaga dan balik menyerang Goku secara bertubi-tubi. Goku yang hanya bertahan berhasil dihajar dan diakhiri dengan laser cendol. Meskipun Goku masih bisa menghindar, namun G-Factor merasa jika kekuatan Black semakin lama semakin meningkat.
Keduanya kembali jual beli pukulan sengit dan terlihat masih cukup seimbang. Goku berkata, "Kenapa bro, kau takut kah?" "Hehe, Eke mana takut lawan ente." Beerus berkata jika kekuatan yang dimiliki Black tidak biasa dan cukup aneh. Goku pun kembali menaikkan aura Ki-nya dan langsung menghajar Black dengan membabi buta. Namun Black berhasil bertahan dan melempar Goku ke tanah. Portal tempat Black datang pun sudah mengeluarkan banyak petir yang menandakan jika waktunya hampir habis. Dan benar saja, portal itu seperti menarik Black untuk kembali masuk ke dalam portal itu. Tapi Black yang keras kepala kembali menaikkan aura Ki-nya dan lalu menembakkan bola laser. Di saat Goku menangkis laser itu, Black langsung menghajar Goku sampai dia terjun ke tanah. Goku kembali bangkit dan langsung beradu serangan lagi dengan sengit. Tapi tiba-tiba portal dimensi langsung menarik Black masuk ke dalamnya. Sebelum itu, Black juga menghancurkan mesin waktu agar Trunks tidak bisa kembali ke masa depan. Nampak Black langsung terjatuh akibat menerima banyak luka. Tapi Black sangat senang karena dia sudah tahu kemampuan Goku. Dengan begini, dia bisa menyempurnakan kekuatannya. Akhirnya tak ada yang bisa menggangguku di dunia ini lagi. Kembali ke masa sekarang, nampak Trunks sangat sedih karena mesin waktu satu-satunya untuk kembali malah hancur nggak tersisa. Lalu Trunks menjelaskan pada Goku jika kekuatan Black di masa depan sedikit lebih kuat dibanding ketika dia datang ke sini. Tapi Pangeran Congak berkata jika dia dan Goku sebenarnya mempunyai kekuatan yang jauh lebih kuat lagi. Meski begitu, Goku merasa jika Black memiliki peningkatan kekuatan yang tidak normal. Dan Goku sendiri tidak mengetahui batasannya. Selain itu, mesin waktu yang hancur harus dibuat ulang agar mereka bisa ke masa depan. Namun, Bulma masih belum paham tentang buku yang dibuat dirinya di masa depan. Kemudian, Whis menjelaskan pada mereka jika cincin yang dipakai oleh Black adalah milik Dewa Kaioshin. Namun, di alam semesta ini tidak ada yang mukanya mirip seperti Goku. Selain itu, Black juga tidak akan kembali ke masa sekarang karena kejadian sebelumnya juga bukan kehendaknya. Krillin lalu berkata kenapa nggak pakai pengendali waktu milik Whis saja. Tapi Whis menjawab jika dia hanya bisa mengembalikan waktu hingga 3 menit saja bro. Itu adalah batasan yang bisa dilakukan oleh pengawal dewa. Sedangkan Trunks kembali teringat perkataan ibunya dan Mai yang meminta Trunks untuk menyelamatkan masa depan. Namun dengan mesin waktu yang rusak seakan dia telah putus asa karena nggak bisa kembali lagi. Tiba-tiba Vegeta menghampiri Trunks dan berkata agar Trunks tidak menyerah. Vegeta menegaskan pasti ada suatu cara agar mereka bisa kembali ke masa depan. Namun Beerus berkata semua manusia memang selalu berkata jangan menyerah. Tapi faktanya mereka tidak bisa melakukan apapun jika menemui jalan buntu. Maka dari itu Beerus menegaskan menyerah juga cukup penting bro. Oh, menyerah itu penting ya. Kalau begitu aku makan saja sosis terakhir ini. Menyerah itu penting kan? Enak. Tiba-tiba Bulma ngasih tahu sesuatu pada mereka jika dia masih memiliki mesin waktu peninggalan Cell. Hal itu sontak membuat mereka kaget karena ternyata harapan masih ada. Namun mereka tidak bisa langsung menggunakan mesin waktu ini karena harus diperbaiki terlebih dahulu. Maka dari itu Goku meminta Whis untuk melatihnya dulu agar Goku siap ketika nanti melawan Black Goku. Tapi Beerus dan Whis menolaknya. Selain itu, Pangeran Congak juga menolak tawaran Goku untuk berlatih bersama karena dia memilih untuk berlatih sendiri. Akhirnya, Goku pergi ke tempat Raja Kai untuk numpang berlatih di sana. Dan lagi-lagi, Raja Kai juga nampak tidak senang karena setiap kali Goku datang, pasti Goku akan menghancurkan sesuatu. Sementara itu, Black juga sedang menyempurnakan kekuatannya dengan mengingat pertarungannya melawan Goku. Hal itu membuat Black bisa meningkatkan kekuatan tempurnya lebih kuat lagi dibanding sebelumnya. Kemudian Bulma juga meminta ayahnya yang seorang profesor untuk memperbaiki mesin waktu itu dengan memberikan bukunya. Lalu saat ini Trunks sedang berbicara dengan Mai kecil dan bercerita kalau dia bersama Mai masa depan bertarung bersama. Hal itu membuat Trunks sangat senang karena bisa bertemu dengan Mai di masa ini. Mendengar itu Mai pun jadi tersipu malu hingga Trunks kecil yang ngelihatnya sedikit cemburu. Trunks kecil dan Mai kemudian mencari barang yang telah diperintahkan oleh Bulma. Trunks kecil nampak ingin mencari perhatian kepada Mai. Namun ternyata Mai hanya baper kepada Trunks dewasa dan sama sekali nggak tertarik memperhatikannya. Sementara itu Vegeta sedang berlatih di ruang gravitasi dan merasa kesal pada Black yang sudah menghancurkan keluarganya di masa depan. Kekesalannya pada Black dia lampiaskan pada robot-robot di sana. Di sisi lain, Trunks yang lagi istirahat kembali bermimpi buruk tentang Black yang sudah menghancurkan dan membunuh orang yang dicintainya.
Kemudian Piccolo dan Krillin harus meratakan kembali tanah akibat pertarungan Goku melawan Black. Lalu Trunks datang dan bercerita jika Gohan di masa depan adalah guru yang sudah melatihnya. Namun di masa depan Gohan harus mati akibat penyerangan android sebelumnya. Hal itu membuat Trunks sangat sedih dan juga marah yang membuat kekuatan Super Saiyan-nya bangkit. Berbekal alamat dari Piccolo, akhirnya Trunks pergi ke tempat Gohan untuk berterima kasih. Setelah bertemu, Trunks sungguh dibuat nggak percaya dengan kekuatan Gohan yang dulu besar kini sudah nggak terasa lagi. Gohan yang sekarang bahkan sudah berbeda dari saat Trunks bertemu dengannya di Cell Saga. Trunks pun dibawa Gohan untuk bertemu keluarganya dan makan bersama. Namun Pan selalu mengusilinya sampai Trunks tidak enak dengan keluarga Gohan. Setelah melihat indahnya keluarga Gohan, Trunks pun bertekad untuk mengembalikan kedamaian di masa depan. Karena bagi Trunks, tujuan sebuah pertarungan adalah untuk memperjuangkan perdamaian dan melindungi keluarga. Kemudian Goku, Whis, dan Beerus pergi ke alam semesta ke-10 karena mengingat ada orang yang memiliki energi yang sama seperti Black. Tujuan mereka untuk menyelidiki kebenaran yang sudah terjadi. Di sana ada dewa yang nampak cukup misterius dan membuat kita penasaran. Orang tersebut mungkin ada kaitannya dengan apa yang sudah terjadi. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.